Begitu juga talbis iblis selanjutnya, yaitu mereka menggiring para fuqaha ini supaya dekat terhadap penguasa. Nah, ini ya, mereka menggiring ya orang penuntut ilmu ini supaya dia jadi ahli fikih ya. Terus dia menggiring para penuntut ilmu ini supaya nanti ketika sudah berilmu tentang ilmu agama, lalu kemudian didekatilah para penguasa. Tujuannya untuk apa? Untuk merubah ekonomi. Ini yang berbahaya ya. Sebab Imam Ats-Tsauri berkata, aku tidak khawatir apabila penguasa menghinakan diriku. Justru yang aku khawatirkan adalah pada waktu mereka memuliakanku, sehingga hatiku menjadi lunak terhadap mereka. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri. Namun demikian, para fuqaha terdahulu itu ya, mereka memang menjauh daripada penguasa. Akan tetapi mereka tidak berlepas diri begitu saja. Ketika mereka diminta berfatwa, ya, mereka akan berfatwa. Nah, begitulah dia para ulama terdahulu. Di samping iblis menjerumuskan para fuqaha karena kedekatannya dengan penguasa, di satu sisi juga iblis menjerumuskan para fuqaha yang jauh atau menjauhkan diri kepada penguasa. Sama, bisa jadi orang si fuqaha ini, ahli fikih ini yang jauh kepada penguasa, menggunjing fuqaha yang dekat kepada penguasa. Gitu ya. Oleh karenanya ya, Hasan Al-Basri mengatakan ahli fikih yang sebenarnya adalah orang yang takut atau orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kajian kita pada kitab Talbis Iblis, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang talbis iblis terhadap fuqaha atau ahli fikih. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, di zaman dahulu, para ahli fikih ini mereka tidak hanya ahli dalam bidang fikih, akan tetapi mereka juga ahli dalam Al-Qur'an, ahli dalam hadis. Namun kata beliau ya, seiring berjalannya waktu begitu, seiring dengan pergantian waktu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Nah, hal ini menjadi semakin merosot kata beliau. Yang tadinya ahli fikih juga dia ahli dalam Al-Qur'an, dia juga ahli dalam hadis, lalu kemudian sekarang ke belakang ini jadinya berbeda. Banyak di antara mereka yang mengatakan cukuplah bagi kami mengetahui hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis seperti Abu Dawud dan yang lainnya dan yang semisalnya begitu. Nah, ini juga salah satu perangkap iblis ya. Banyak di antara kita terkadang lebih mengedepankan qiyas daripada hadis yang sahih. Lebih mengedepankan qiyas daripada yang sudah tertera dan yang sudah dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya salah satu talbis iblis terhadap para fuqaha itu adalah mereka dibisikkan, mereka dijatuhkan kepada lebih mengedepankan qiyas daripada hadis-hadis atau dalil-dalil yang sudah jelas. Saya akan berikan contoh yang lebih mengedepankan qiyas ya daripada hal yang sudah jelas, yang hal tersebut juga tidak diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika mengazankan mayit. Padahal zaman Rasulullah tidak pernah para sahabat diperintahkan untuk mengazankan mayit tersebut. Tetapi di sebagian banyak
banyak orang, banyak dari kalangan kita justru mengkiaskan, mengazankan bayi yang baru lahir, lalu kemudian diteruskan kepada nanti kalau meninggal dunia juga diazankan. Nah, itulah salah satunya ya. Lalu kemudian iblis juga menjerumuskan seseorang itu supaya lebih mengedepankan adat, ya, lebih mengedepankan kebiasaan. Walaupun ya terkadang kebiasaan tersebut kan bertentangan dengan syariat Islam. Akan tetapi sebagian fuqaha, sebagiannya yang disebut ya alim begitu, ahli fikih ya. Nah, sebagian di antara mereka memang lebih mengedepankan tradisi ini. Apa kira-kira contohnya? Nginjak telur misalnya di acara pernikahan kan. Nah, kita lihat di sana ada juga acara nginjak telur dan yang lainnya. Nginjak telur kan itu mubazir jadinya nanti. Padahal di syariat kita melarang melakukan hal demikian. Nah, inilah ya yang terjadi terkadang di daerah kita sendiri. Lalu kemudian setan membuat para fuqaha ini sibuk ya dengan membuat atau menyusun berbagai pembahasan ilmu yang berdasarkan kepada logika semata tanpa memadukannya dengan sesuatu yang jelas-jelas bisa melembutkan hati. Maksudnya apa? Mereka tidak membarenginya dengan membaca Al-Quran, membaca hadis. Padahal hadis kan Masya Allah banyak nih, luar biasa. Kalau kita baca hadis tersebut kan sebulan, 2 bulan, bahkan setahun juga nggak bakal habis. Begitu. Nah ini mah malah justru menyibukkan diri mereka untuk menyusun buku-buku. Buku-buku apa? Buku-buku yang berdasarkan kepada logika semata. Nah, dalam hal ini sehingga orang-orang awam yang tidak ada basic sama sekali ya tentang agama, yang mempelajari buku yang dibuat oleh para fuqaha tentang ilmu-ilmu logika ini, nah, terkadang menyesatkan sebagian dari orang-orang awam ini. Nah, dan juga banyak juga orang-orang pintar ya yang memakai logika karena membaca buku tersebut. Kita ambil saja contoh. Ada seorang tokoh yang mengatakan bahwa tidak mungkin Imam Bukhari ini membuat hadis sebanyak itu. Disebabkan karena apa? Karena kan satu hadis itu dia dapati 1 bulan, ya. Waktunya itu 1 bulan untuk mendapatkan hadis satu saja hadis itu, ya. Buktinya apa? Imam Bukhari katanya. Imam Bukhari itu tidak mungkin membuat hadis segitu banyaknya, tidak mungkin menulis hadis segitu banyaknya, ribuan hadis. Sedangkan katanya ya, beliau kalau ingin mendapati satu hadis saja itu ditempuh dengan perjalanan atau lamanya itu kurang lebih 1 bulan. Bagaimana mungkin dia bisa menyusun hadis, ribuan hadis itu, sedangkan satu hadisnya saja harus perjalanan 1 bulan. Belum lagi dia sholat, tulis satu, berwudu, sholat, tulis satu, kan nggak mungkin katanya. Nah inilah dia ya dampaknya orang-orang yang memfokuskan diri kepada ilmu-ilmu logika. Ada juga yang mengatakan karena logika ini ya, yang kita sebut mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah beliau membelah bulan. Katanya apa? Tapi tidak ada buktinya bulan itu pernah terbelah. Di ilmu sains sekarang belum bisa membuktikan katanya. Nah inilah dia ya dampak negatifnya dari menyibukkan diri untuk belajar ilmu kalam yang dibuat oleh para fuqaha gitu ya. Selanjutnya, talbis iblis terhadap para fuqaha itu adalah iblis menggiring mereka supaya sibuk untuk berdebat. Nah ini berdebat ini Masya Allah, satu sisi ada baiknya, tetapi lebih banyak mudorotnya. Apa mudorotnya? Mudorotnya rata-rata karena manusiawi ingin mendapatkan kemenangan, lalu kemudian menjatuhkan lawan. Itu dia.
Tetapi kalau berdebatnya benar-benar ya mencari kebenaran, maka dia akan meninggalkan statement-statementnya yang keliru. Dia akan meninggalkan statement-statementnya yang lemah dan pasti akan mengambil lawannya yang benar. Akan tetapi faktanya terkadang sebagian fuqaha ketika berdebat yang sudah jelas-jelas pendapatnya tersebut itu lemah, sudah jelas-jelas pendapatnya itu menyelisih sunnah, ya, tapi tetap dipertahankan ya argumentasinya yang salah tersebut. Disebabkan apa? Bisa jadi karena jamaahnya banyak. Kalau misalkan dia mengaku pendapatnya ini salah, nanti jatuh nanti wibawanya di hadapan para jamaahnya. Nah, termasuk juga kan ada seorang tokoh yang kita kenal udah luar biasa ya ilmunya, ya yang masalah tahlilan. Nah, beliau juga mengakui bahwa tahlilan memang tidak ada bid'ah mungkaroh memang katanya. Nah, akan tetapi ini kan apa namanya sudah kebiasaan. Kalau kita melarang masyarakat, kita yang diperangi katanya. Oleh karenanya ya, nah kalau begitulah ya lihainya setan itu kepada kita semua ya bukan hanya kepada fuqaha saja. Ya, nah gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan para fuqaha terdahulu, mereka akan mengatakan kalau ada di antara pendapatku yang kiranya apa lemah atau kalau ada kiranya pendapat kalian yang lebih kuat, silahkan diutarakan. Nah, begitulah ya para fuqaha terdahulu dan tidak langsung apa membabi buta argumentasi saling membahas argumentasi mana yang paling kuat, mana yang paling kuat tidak. Contohnya ya, contoh Imam Ahmad bin Hambal yang beliau mengatakan yang tidak sholat adalah kafir, ya, yang orang yang sengaja meninggalkan sholat itu kafir. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan tidak. Nah, langsung Imam Syafi'i mendatangi Imam Ahmad bin Hambal. Wahai Ahmad, kenapa engkau mengkafirkan orang yang tidak sholat? Mana dalilmu? Kata beliau. Lalu disebutkan dalilnya. Lalu kemudian Imam Syafi'i juga kan dalilnya disebutkan demikian dan yang lain. Nah, begitulah caranya ya, bukan untuk saling menjatuhkan. Ini bahayanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Talbis iblis yang lainnya adalah iblis mengaburkan pemahaman mereka sehingga beranggapan bahwa ilmu syariat hanya fikih saja. Ya, banyak juga ini di antara kita walaupun tidak mengatakan demikian, tapi memang faktanya. Pokoknya apa yang sudah dikatakan di kitab kuning ini, ya itulah yang jadinya yang jadi apa argumentasi kita, jadi amalan kita. Tanpa melihat hadis-hadisnya, apakah hadisnya sahih, apakah hadisnya palsu, hasan dan yang lainnya. Ya, nah, inilah terkadang di kita di sebagian yang lebih mengedepankan kitab kuning ini. Kitab kuning ini seakan-akan itu saja yang benar. Padahal kan kita harus telusuri juga pendapat yang ada di kitab kuning tersebut, apakah sesuai dengan hadis ataukah tidak. Inti nama ya, setan ini masya Allah luar biasa pokoknya dia dia nggak bisa menggelintirkan orang, dia tidak bisa menjerumuskan orang dari sisi kiri, dia ambil dari sisi kanan. Dia nggak bisa dari sisi kanan, dia ambil dari sisi depan dan di sisi-sisi yang lain. Banyak sekali ya, setan tidak akan pernah apa namanya menyerah untuk menjerumuskan manusia ke dalam jurang kehancuran. Begitu juga talbis iblis selanjutnya yaitu mereka menggiring para fuqaha ini supaya dekat terhadap penguasa. Nah, ini ya. Mereka menggiring ya orang penuntut ilmu ini supaya dia jadi ahli fikih ya. Terus dia menggiring para penuntut ilmu ini supaya nanti ketika sudah berilmu tentang ilmu agama, lalu kemudian didekatilah para penguasa. Tujuannya untuk apa? Untuk merubah ekonomi. Ini yang berbahaya ya. Akibatnya yang timbul dari tindakan itu ialah
tersebarnya kerusakan pada 3 pihak. Nah, di sini disebutkan bahwa yang pertama si penguasa sendiri, karena dia akan mengatakan sekiranya aku salah, sekiranya aku tidak berada di atas kebenaran, pasti si fulan, maksudnya ya ahli fikih ini, fuqaha ini, nah pasti si fulan yang terkenal sebagai ahli fikih itu mengingkari sikapku. Bagaimana mungkin, kata dia ya, aku berada di pihak yang tidak benar, sementara dia saja mau memakan hartaku. Gitu ya, ke si penguasa sendiri. Lalu kemudian yang kedua, itu akibatnya terhadap orang awam. Karena dia akan berkata, tidak masalah dengan penguasa itu. Demikian juga harta serta apa yang dia perbuat. Sebab si fulan yang ahli fikih bersama dia. Nah, itu. Lalu kemudian yang ketiga, nah ini yang lebih berbahaya lagi. Kepada siapa? Kepada ahli fikih itu sendiri. Karena agamanya menjadi rusak akibat perbuatannya terhadap penguasa tersebut. Ini berbahaya. Apalagi lebih-lebih di masa-masa kampanye. Misalnya sudah banyak kita lihat para ahli ya, para ahli fikih, tokoh agama sudah mendekati penguasa, calon penguasa. Lalu kemudian setelah nanti naik, langsung dekat kan sama mereka. Ini ya berbahaya juga. Hati-hati yang demikian. Nah, begitu ya. Sebab Imam Ats-Tsauri berkata, aku tidak khawatir apabila penguasa menghinakan diriku. Justru yang aku khawatirkan adalah pada waktu mereka memuliakanku, sehingga hatiku menjadi lunak terhadap mereka. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri. Namun demikian, para fuqaha terdahulu itu ya, mereka memang menjauh daripada penguasa. Akan tetapi mereka tidak berlepas diri begitu saja. Ketika mereka diminta berfatwa, ya, mereka akan berfatwa. Nah, begitulah dia para ulama terdahulu, para fuqaha terdahulu, para ahli fikih terdahulu. Di samping iblis menjerumuskan para fuqaha karena kedekatannya dengan penguasa, di satu sisi juga iblis menjerumuskan para fuqaha yang jauh atau menjauhkan diri kepada penguasa. Sama, bisa jadi orang si fuqaha ini, ahli fikih ini yang jauh kepada penguasa, menggunjing fuqaha yang dekat kepada penguasa. Gitu ya. Jadi hati-hati pokoknya terhadap ini. Namanya manusia, kita ya saling menasehati. Tidak ada orang yang luput dari kesalahan tersebut. Oleh karenanya ya, Hasan Al-Basri mengatakan ahli fikih yang sebenarnya adalah orang yang takut atau orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia. Kalau orang benar-benar takut kepada Allah, dia akan mempertimbangkan dengan sedemikian rupa. Orang-orang yang takut kepada Allah, dia akan berpikir jernih sebelum melangkah. Orang-orang yang takut kepada Allah, dia tidak akan merasa tidak enak kepada penguasa. Ketika misalkan dia sudah difasilitasi, diberikan ini dan itu, lalu kemudian dia diminta untuk berfatwa, supaya fatwanya ini cocok dengan pemimpin tersebut, cocok dengan penguasa tersebut. Nah, jadi orang yang benar-benar takut kepada Allah, dia tidak akan pandang bulu. Kalau salah, ya salah. Kalau benar, ya benar. Dan dia tidak akan bergantung kepada si penguasa. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.